Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farisa Donan Dahrani dengan NPM akhir 032 dari program studi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febrianti dengan NPM Mahir 029 dari Program Studi Sistem Informasi. Sebelumnya, Sebelumnya, saya di akan sini saya memaparkan akan usaha kami memaparkan yaitu usaha Billy kami Bites. yaitu Billy Bites. Billy Bites sebagai Billy kerjasama Bites spesial adalah dalam teman bidang spesial fisika dalam batas, domain fisika dengan desain batas dan estetik dan desain ramah lingkungan. estetik dan ramah lingkungan. Anggota kelompok Anggota kami kelompok yaitu kami tadi yaitu saya tadi Farisa dan saya juga Bella, Farisa dan lalu juga juga Bella, ada lalu juga partner ada kami yaitu partner kami yaitu Tiras dan Alfred. Untuk konteks untuk konteks industri industri bakery tumbuh bakery tumbuh lebih dari 10% lebih per dari tahun, 10% per pasar tahun, dalam pasar RI dalam sekitar RI 213 juta US dollar, US dollar naik naik menjadi menjadi 518 juta US 518 dollar juta di US tahun dollar di 2030. tahun 2030. Yang selanjutnya ada pernyataan masalah. Masalahnya, konsumen menghadapi pilihan bakery yang monoton dan kurang bervariasi, sehingga kebutuhan mereka akan rasa baru dan tren kekinian belum terpenuhi. Dampaknya, konsumen bosan, pelaku usaha kehilangan peluang pasar, dan investor beresiko pada pertumbuhan serta pendapatan yang tetap. Next. Yang selanjutnya ada pernyataan masalah atau industri. Masalah yang ingin dipecahkan, konsumen semakin tertarik pada bakery, khususnya donat, seiring tren cemilan manis di media sosial. Namun, pilihan produk yang ada masih terbatas, monoton, dan kurang bervariasi. Data pendukungnya, industri bakery tumbuh lebih dari 10% per tahun, pasar donat RI 213 juta dolar pada 2024, naik jadi 518 juta dolar pada 2030. Untuk areanya, kita makanan dan industri pertanian dan pengolahan pangan, bidangnya retail dan e-commerce pangan. Next. Analisis masalahnya yang pertama, stakeholder yang terpengaruh. Konsumen merasa pilihan produk bakery terbatas, monoton, dan kurang sesuai tren atau selera baru. Dampak bagi stakeholder, konsumen mudah bosan dengan pilihan yang itu-itu saja. Kebutuhan rasa baru tidak terpenuhi. Penyebab masalahnya, masalah ini ada karena banyak pelaku usaha bakery lebih lebih fokus pada produk yang sudah laku di pasaran tanpa melakukan inovasi berkelanjutan. Hubungan anggota atau kelompok, saya memiliki minat pada kreativitas dan tren kuliner sehingga terdorong mengatasi masalah kurangnya variasi bakery. Next. Lalu ada Lalu segmen ada segmen konsumen. Yang konsumen. pertama Yang segmen pertama segmen utama ini adalah anak kami adalah orang berusia 15 berusia tahun. 15 hingga 30 tahun yang aktif di media sosial dan mengikuti tren kuliner. Lalu sasaran sekundernya yaitu pemuda di perkotaan dan pecinta camilan. Lalu segmentasi konsumen dan persona kelompok utama yaitu anak muda berkebutuhan berusia 15 hingga 30 tahun yang aktif di media sosial dan mengikuti tren kuliner. Persona ini yang pertama ada Dewi Fatika Soliha dengan usia 20, lokasi metropolitan, peran dalam organisasi, ada mahasiswa. Lalu jobs to be done-nya yaitu di mahasiswa fungsionalitasnya ingin mendapatkan makanan yang enak, praktis, terjangkau, dan mengikuti tren kuliner. Lalu di emosionalnya, mahasiswa ingin merasa senang, puas, dan tidak bosan dengan pilihan makan mereka yang ingin menikmati makanan yang sesuai tren agar lebih percaya diri. Lalu di sosialnya, mahasiswa ingin lihat di mata teman sebaya sebagai pengalaman kuliner menarik di media sosial dan mendapat apresiasi dari mahasiswa. Lalu alternatifnya saat ini, mahasiswa biasanya membeli camilan cepat saji, produk bakery konvensional yang monoton atau makanan populer yang meski sering tidak sesuai dengan yang baru. Kekurangan dari alternatif saat ini yaitu mahasiswa merasa pilihan camilan saat ini monoton dan kurang bervariasi, sering tidak sesuai tren, harga kadang tidak sebanding dengan kualitas, dan penyajian kurang menarik untuk dibagikan ke media sosial. Jadi ada
Selanjutnya ada validasi masalah, ada daftar konsumen potensial atau wawancara pengguna, Dewi Fatikatu Soliha, mahasiswa, terus ada Nurswa Fitri dan Alvina Rahma. Validasi masalahnya, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai, untuk wawancara luring 30 dan wawancara daringnya 10. Yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi 20, yang tidak puas dengan alternatif saat ini 20. Next. Solusi kami, solusinya donat seasonal limited edition, rasa dan packaging sesuai momen, seperti Ramadan, Natal, Tahun Baru, dan Hari Kemerdekaan. Teknologi intinya distribusi dan penjualan integrasi dengan aplikasi marketplace atau delivery seperti GrabFood, GoFood, ShopeeFood, dan juga bisa chat pribadi melalui DM Instagram. Next. Desain solusi, solusi kami donat seasonal limited edition, rasa dan packaging sesuai momen. Fitur utamanya donat seasonal limited edition hadir dengan rasa khas tiap momen, kemasan estetik elegan, dibuat fresh made to be order, tersedia di gerai dan marketplace serta didukung promo digital. Keunikannya, donat tidak hanya menawarkan rasa lezat tetapi juga menghadirkan varian musiman dengan kemasan estetik yang mengikuti tren perayaan sehingga terasa eksklusif. Next. Manfaat solusi yang pertama melalui fungsional pelanggan dapat menggunakan edisi terbatas dengan cita rasa beragam yang tidak monoton. Lalu manfaat dari emosional rasa senang menikmati cita rasa donat yang bervariasi dan tidak membosankan. Lalu di bagian sosial, manfaat sosial kekaguman teman ketika mencoba donat dengan rasa yang beragam, kekaguman saat melihat donat dengan kemasan yang bisa dikandalkan. Untuk manfaat di masyarakat, yaitu solusi ini membantu lokal dengan bahan baku berkelanjutan. Lalu pesaing langsung yaitu ada Chico Donut dan Dunkin Donut. Yang tidak langsung ada Holland Bakery dan Starbucks. MVP kami Bebas hadir dengan varian rasa seasonal unik, emas, estetik, dan ramah lingkungan. Lalu pesaing langsung yang dari Indonesia yaitu Chico Donut yang tidak langsung dari Indonesia dalam Holland Bakery. Pesaing langsung secara global yaitu Dunkin Donut dan secara tidak langsung secara global yaitu Starbucks. Yang selanjutnya ada analisis makro. Tren yang menguntungkan area sosial, konsumen mencari camilan estetik untuk konten media sosial dan tren kuliner. Kesadaran lingkungan naik, konsumen tertarik pada produk dengan packaging ramah lingkungan. Tren yang tidak menguntungkan, ekonomi, meningkatnya biaya bahan baku membuat harga produk bakery lebih mahal dan bisa menurunkan daya beli. Sosial, banyak pemain baru menawarkan produk mirip dengan harga yang kompetitif. Next. Untuk prototipenya, prototip digital di Lipex berisi desain kemasan, menu donat seasonal, dan promosi visual di Figma. Fungsionalitas yang disertakan dalam prototip menampilkan desain kemasan donat dan variasi rasa seasonal. Fungsionalitas tidak termasuk dalam prototip, fitur transaksi online, sistem pemesanan otomatis, dan integrasi pembayaran digital belum disertakan pada tahap prototip ini karena fokus utama masih pada desain, visual, dan konsep produk. Next. Yang selanjutnya ada validasi prototipe, jumlah pengguna yang dilibatkan 30, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototipe 25, berapa banyak orang yang netral atau sebagian besar tidak senang dengan prototipe 5. Untuk feedback prototipenya, aspek apa dari prototipe yang disukai pengguna? Pengguna menyukai desain kemasan ramah lingkungan yang menarik dan tampilan menu seasonal yang kreatif serta mencerminkan momen-momen spesial. Aspek apa dari prototipe yang tidak disukai oleh pengguna? Beberapa pengguna merasa informasi tentang varian rasa seasonal masih kurang jelas pada tampilan kemasan. Next. Lalu analisis persaingan
Nama pesaing di donat, jenisnya langsung, kekuatan, brand kuat, varian banyak, dan kelemahannya adalah harganya mahal. Nama pesaing yaitu Holland Bakery, jenisnya tidak langsung, dan kekuatan produk lengkap oleh premium. Kelemahannya kurang menarik bagi anak muda. Nama pesaing Dunkin Donat, jenis secara langsung, dan kekuatan brand kuat kenal. Kelemahannya kurang inovatif dalam desain produk. Lalu nama pesaing yang terakhir yaitu Starbucks, jenisnya tidak langsung, kekuatan reputasi global tinggi, kelemahannya harga tinggi. Dari situ, produk layanan kami akan lebih baik daripada sendiri pesaing karena ini inovasi rasa musiman, unik terinspirasi momen lokal, menghadirkan pengalaman tertiap edisi dan kemasan estetik dan ramah lingkungan yang mendukung tren berkelanjutan serta menarik secara visual. Lalu ukuran pasar dan GTM digital yaitu melalui Instagram untuk menampilkan foto dan video estetik produk. Lalu secara fisik Levi's mempromosikan produk Cina lewat selebaran, pop-up, bazar, kuliner, ataupun poster. Untuk ukuran pasar global, pasar bakery global USD sebanyak 5.198 miliar per tahun dan tingkat pertumbuhan pasar bakery global secara langsung yaitu 5,3% selama 2023 hingga 2028. Per pasar dari total addressable market atau TAM pasar bakery global yaitu USD sebanyak 5.158 miliar per tahun. Lalu serviceable atau SAM yaitu pasar donat premium Asia Tenggara sebanyak 103 juta USD. Lalu di bagian shop sebanyak 5 juta rupiah dalam 2 tahun pertama operasi. Asumsinya untuk donat edisi tiap momen kami fokus pada pasar Asia Tenggara, terutama Indonesia dengan minat tinggi terhadap produk dan premium dan musiman. Sumber penelitian ini berasal dari Mortar Intelligence Global Bakery Market bertiga hingga Barat. Yang selanjutnya model pendapatan atau strategi harga. Model pendapatan utama kami, model e-commerce, dan pendapatan sekundernya, model e-commerce. Next. Untuk brand canvasnya, problem konsumen menghadapi pilihan bakery yang monoton dan kurang bervariasi, sehingga kebutuhan mereka akan rasa baru dan tren kekinian belum terpenuhi. Solusinya, donat seasonal limited edition, rasa dan packaging sesuai momen seperti Ramadan, Natal, dan Tahun Baru. Untuk key metriknya, jumlah penjualan per varian rasa seasonal, tingkat repeat order pelanggan, pertumbuhan pelanggan baru tiap edisi, feedback dan rating rasa dari pelanggan. Untuk unique value proposition, Dilibet hadir dengan varian rasa seasonal unik, dikemas estetik dan ramah lingkungan. Untuk unfair advantage, resep rasa eksklusif yang terinspirasi momen budaya lokal, kemasan khas yang estetik dan ramah lingkungan, kolaborasi dengan UMKM lokal untuk bahan musiman berkualitas. Untuk channelnya, penjualan langsung melalui booth dan pop-up store di pusat perbelanjaan atau event musiman, pemesanan melalui media sosial, dan pre-order saat campaign edisi terbatas, kolaborasi dengan kafe atau brand. Customer segmennya anak muda perkotaan berusia 15-30 tahun yang aktif di media sosial dan mengikuti tren kuliner, konsumen muda perkotaan pecinta cemilan manis. Untuk cost structure-nya, pengembangan rasa dan desain edisi seasonal, produksi bahan baku dan kemasan ramah lingkungan, promosi digital dan campaign musiman di media sosial, dan biaya operasional booth dan distribusi produk. Revenue stream-nya model e-commerce dan model e-commerce. Next. Untuk pendekatan go-to-marketnya, fokus geografis, fokus awal pada wilayah Jawa Timur, terutama Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto untuk membangun brand awareness sebelum berekspansi ke kota besar lainnya di Indonesia. Untuk KPI pemasaran, tingkat konversi, CAC retensi pelanggan, pertumbuhan pendapatan, engagement media sosial, jumlah pelanggan baru, serta rating dan ulasan produk pelanggan. Untuk GTM pesaing utama, unggul di media sosial dan influencer, tapi lemah di event lokal. Di Libet gabungkan digital dan offline konten tren online plus
booth pop-up untuk jangkau pasar muda. Untuk GTM mitranya bermitra dengan influencer kuliner lokal, agensi kreatif, food blogger, serta penyelenggara bazar dan acara kampus untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kesadaran merek Billy Bites. Saluran pemasaran digitalnya Instagram untuk menampilkan foto dan video estetik produk. Saluran pemasaran fisik Billy Bites mempromosikan donat musiman lewat selebaran, food pop-up, bazar kuliner, poster, dan sponsorship acara kampus untuk menarik perhatian pelanggan muda secara langsung. Next. Penjualan dan layanan pelanggan. Layanan pelanggannya chat di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Lalu di sekitarnya penjualan langsung melalui booth dan pop-up store di pusat perbelanjaan atau event musiman, pemesanan melalui media sosial dan pre-order saat campaign edisi terbatas, kolaborasi dengan kafe atau brand. Saluran penjualan digitalnya outlet kecil di area kampus, co-working space, dan kawasan perkantoran. Saluran distribusinya ShopeeFood, GoFood, GrabFood, Instagram, dan WhatsApp. KPI penjualannya total penjualan bulanan dan pertumbuhan omset, jumlah pesanan harian, feedback pelanggan dari survei dan ulasan. Segmen pelanggan utama kami, anak muda perkantoran berusia 15-30 tahun yang aktif di media sosial dan mengikuti tren kuliner. UFP Billy Bats hadir dengan varian rasa seasonal unik, dikemas estetis dan ramah lingkungan. Pengalaman pelanggan, rating, dan ulasan di marketplace dan media sosial. Next. Selanjutnya yaitu keuangan, modal pendapatan melalui modal e-commerce, dan penetapan harga yaitu unit of sale satu piece donat, dan blok isi 6, lalu selling price per unit donat per piece yaitu 5.000. Proyeksi tahun pertama revenue-nya yaitu 97.440.000 dengan operating profit yaitu 11.205.000. Modal pendapatan atau harga yaitu modal e-commerce penjualan satu donuts dan box isi 6, lalu harga jual per unit yaitu 5.000 unit yang diharapkan akan terjual di tahun satu rata-rata 50 piece per hari. Penjualan bulanan yang diharapkan yaitu 10 hingga 15% per bulan pada 3 bulan. Lalu biaya pendapatan instruksi utama seperti pada sini yang sudah saya tampilkan, dan proyeksi laba dan rugi ringkasan sesuai dengan sheet yang saya tampilkan berikut. Yang selanjutnya, ekonomi unit dan analisis IMPAS. Pendapatan tahun pertama 97.440, laba kotor untuk tahun pertama 50.805, laba bersih tahun pertama 11.205, bulan impasnya di September, seperti diagram lingkaran yang ada di slide berikut. Next. Angka berikutnya, tujuan untuk bulan 1 sampai 3 riset resep dan siapkan branding. Untuk bulan 4 sampai 6 mulai produksi dan jual online. Untuk bulan 7 sampai 9 tambah kapasitas produksi, dan untuk bulan 10 sampai 12 ikut pasar dan ekspansi pasar. Next. Untuk penilaian viabilitas usaha, indeks kelangsungan hidup Ventura 88,88%. Kekuatan Billy Bats unggul pada kualitas donat yang lembut dan fresh, variasi rasa menarik, serta adanya edisi donat sesi, pemahaman pasar yang baik, dan komitmen tim membuat operasional berjalan lancar dan pemasaran sederhana sudah cukup efektif menarik pelanggan. Area perbaikannya, Billy Bats perlu memperkuat branding dan diferensiasi produk, meningkatkan pemasaran digital, serta menyusun proyeksi keuangan yang lebih detail. Next. Selanjutnya ya. Selanjutnya yaitu next step-nya yaitu timeline bulan 1 hingga 3, tujuannya yaitu riset resep dan siapkan branding, kebutuhan tim, owner help dengan sumber daya fisik yang dibutuhkan yaitu alat bahan, sumber daya fisik yang dibutuhkan itu modal awal,
bulan 4 hingga 6 mulai produksi dan jual online. Kebutuhan timnya yaitu admin dan sumber daya fisik yang dibutuhkan fans need-nya yaitu HP dan internet. Lalu untuk eh, daya fisik yang dibutuhkan adalah modal awal. Bulan ke-7 dan 8 tujuannya yaitu tambah kapasitas produksi. Dengan kebutuhan tim produksi, untuk sumber daya fisik yang dibutuhkan adalah freezer dan tambahan alat. Memasuki bulan 10 dan 12, mengikuti pasar dan ekspansi pasar. Dengan kebutuhan tim yaitu tim event dan sumber daya fisik yang dibutuhkan adalah peralatan dan biaya jual. Untuk timnya yaitu Salsabila dari UPN Veteran Jawa Timur, bidang ilmu yaitu ketua tim, keterampilan riset produk, peran dalam kelompok adalah riset pengguna. Lalu ada Farisa dan Antaharani saya sendiri dari UPN Veteran Jawa Timur, bidang ilmu anggota kelompok, keterampilan desain dan konten, peran dalam kelompok yaitu branding produk. Lalu ada Firas Donan Aroi dari UPN Veteran Jawa Timur, bidang ilmu anggota kelompok keterampilan analisis data, peran dalam kelompok adalah riset dan data. Mentor saat ini yaitu dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan, membutuhkan mentor untuk area berikut ini karena saya membutuhkan pendamping dalam pengembangan produk dan pemasaran. Lalu ringkasan kelompok usaha gambaran umum Billy Batch adalah usaha yang berfokus pada pembuatan donat fresh dan lembut dengan rasa variasi dan harga terjangkau. Kami berkomitmen menghadirkan cemilan manis berkualitas yang dapat dinikmati semua kalangan. Saat ini, kami terus mengembangkan menu baru serta meningkatkan kualitas layanan agar pelanggan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan setiap kali menikmati produk kami. Misi dari Billy Batch adalah menghadirkan donat fresh, lembut, dan terjangkau untuk semua kalangan dan relevansi sosial atau ekonomi masyarakat membutuhkan camilan yang enak, higienis, dan mudah didapatkan. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam.